selamat pagi semuanya. Tuh, udah lihat ya tamu-tamu di pagi hari ini nanti saya akan perkenalkan. Tetapi tentunya ingin menyapa semua yang sudah hadir di sini secara virtual. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, semangat, antusias, tetap produktif. Meskipun minggu, ya nggak apa-apa dong ya, harus tetap produktif juga. Kalau misalnya ada sesuatu yang bisa dilakukan, kenapa enggak? Berkarya di hari Minggu, apalagi tuh, itu tetap mesti harus dilakukan. Karena memang hari ini temanya sangat luar biasa. Jadi di webinar persembahan dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud, kita akan membahas mengenai bagaimana menciptakan generasi muda yang kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Dan saya Ivi Batuta di sini. Tadi saya sudah lihat ya ada banyak sekali teman-teman yang bergabung, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta. Yang di Kerawang mana? Hai hai. Tuh dari Sidoarjo. Waduh, sampai ke Sidoarjo loh ini. Selamat pagi juga ya buat kamu. Terima kasih loh sudah bergabung di sini dan menyebarkan juga nih, menularkan semangatnya ke sini ya. Dan untuk menambah semangat lagi, saya mau mengingatkan kalau teman-teman di sini mau bertanya nantinya kepada tamu-tamu yang sudah hadir di sini, kami sudah mempersiapkan 5 pertanyaan terbaik yang berkesempatan mendapatkan hadiah voucher belanja. Pertanyaannya nanti dari obrolan saya bersama dengan 2 narasumber di sini ya, di chat room. Jadi silakan saja nanti kita akan pilih-pilih siapa 5 orang yang nanti pertanyaannya akan diberikan kepada narasumber. 2 orang yang saat ini teman-teman sudah bisa lihat ya. Aduh ini seneng banget. Aku tuh ngefans, tahu gak sih Nora? Sebenarnya tapi tadi sok cool. Karena ya sudah sering melihat di layar kaca. Tapi to be completely honest with you guys, saya tuh belum pernah ketemu langsung bertatap muka dengan Tantri dan juga Arda. Dan ini sebenarnya suatu keberkahan luar biasa, Ceela. Bener, karena selama ini ngeliatnya cuma di layar kaca loh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada wajah-wajah aku yang kayaknya norak ngeliatin nganga gitu ya, harap dimaklumi. Dan langsung aja saya perkenalkan ini sebelumnya juga buat teman-teman, walaupun mungkin banyak teman-teman yang sudah kenal, tapi gak apa-apa ya, kita berkenalan lebih detail lagi. Yang di tengah ada Tantri Syalindri atau akrab disapa Tantri, jadi vokalis dari grup band rock Kotak yang sudah tergabung sejak tahun 2008. Nah ini karakter vokalnya emang luar biasa banget kamu Tantri, aduh. Agak sengal-sengal. Keren banget, ngerok. Serak-serak kebanjiran. Bisa lembut juga, pokoknya terus udah gitu tinggi banget, suaranya khas banget, Tantri banget. Tergantung bayaran sih keluarga. Ya gitu ya. Jadi kalau misalnya gitu ya, tambah gitu. Ya emang kita ngerti disitulah letak bedanya penyanyi-penyanyi kayak model saya yang di kamar mandi dengan yang profesional. Oke, tapi yang pasti katanya nih ya, jadi Tantri ini terinspirasi dari penyanyi rock Anggun C. Sasmi, Nicky Astria, itu kan adalah senior-senior ya, legend yang sangat luar biasa. Dan tahun juga kamu ya? Suka aku. Cucu. Ini suami istri ini loh ya, suka saling goda-goda. Menggoda itu harus. Menggoda itu harus ya. Oh iya benar. Udah berapa tahun menikah? Kita berapa tahun ya? Coba. 6 tahun. Oh udah 6 tahun. Tapi ya officially perkenalannya 11 tahun. Oh, lama juga ya kalau dipikir-pikir ya. Oke, tunggu, perkenalannya belum selesai. Jadi tentu saja Tantri berhasil membawa Kotak meraih penghargaan grup rock terbaik, album rock terbaik di ajang Anugerah Musik Indonesia 2009. Dan di tahun yang sama juga mendapatkan penghargaan Most Favorite Breakthrough Artist versi MTV Indonesia Award. Dan Tantri bersama Kotak juga sempat menulis lagu tentang hoax. Dan hoax ini mendapatkan penghargaan di AMI Awards tahun ini ya 2020. Selamat. Terima kasih. Hoax dan ini juga yang nanti mau kita bahas. Oke, nanti kita mau bahas mengenai hoax ini. Judulnya kok kekinian banget, hoax yang lagi sering kita dengar gitu. Hoax. Soalnya. Nah, Pak suami di sebelah kanan ya yang ini sih sebenarnya nggak kayak suami istri sih, ini kayak lagi masih zaman PDKT nih kalau aku melihat body language-nya. Jadi namanya itu sebetulnya yang lengkapnya itu adalah Hatna Danarda atau teman-teman tahu ya Arda, vokalis grup band NAF.
dan juga pernah menjadi finalis ajang pencarian bakat di Indonesia. Dan bersama dengan NAF, ini Arda berhasil mempersembahkan karyanya dalam bentuk album Chapter 07 New Beginning kepada Belantika Musik Tanah Air. Dan teman-teman, ini kita bisa lihat ya betapa pasangan itu sangat luar biasa mendapatkan penghargaan dan pasti saling support. Nah, sekarang nih pengen tahu nih ya, ini kan sudah saling support dan lain sebagainya. Tetapi sekarang nih kan kita lagi ada di pandemi gitu ya. Kegiatan-kegiatan gimana? Silahkan. So far sih kegiatan masih kita upayakan sama dengan sebelum pandemi. Yeah. Walaupun di awal-awal kita pasti punya adaptasi tersendiri gitu kan. Yang 3 bulan awal kita nggak ngapa-ngapain. Tapi akhirnya kesini kita berpikir gimana caranya kita tetap produktif. Tetap ada manggung walaupun virtual, terus juga tetap mengeluarkan album. Alhamdulillah Kotak juga baru mengeluarkan album di bulan September kemarin tuh kita Kotak mengeluarkan album. Terus habis itu ya kita menggali apa yang nggak pernah kita lakukan sebelumnya. Jadi misalnya aku nggak suka sayur tanam-tanaman, akhirnya aku biasalah ngikuti kekiniannya aja gitu. Aku juga bercocok tanam di rumah. Terus juga akhirnya kita suka goes bareng-bareng. Jadi banyak aktivitas yang dulunya pengen kita lakuin bareng-bareng karena mungkin terkendala sama kesibukan. Jadi sekarang dilakuinnya bisa berdua, jadi makin lengket. Iya, makin lengket, bener. Itu ya salah satu aktivitas yang memang sekarang ini menjadi tren dan menyehatkan sebetulnya ya tadi itu goes juga. Iya. Terus kemudian apa tadi itu cocok tanam. Iya. Terus ini gimana kabarnya Pak suami dengan anak-anak di rumah, Kakak Karanada yang nggak mau dipanggil cuman Karanya doang, maunya Karanada, dan juga baby Arka yang 9 bulan itu apa kabar? Ini memang hadiah buat si kecil yang sekarang sudah 9 bulan, si Arka. Kenapa? Karena bondingnya begitu kuat sama ibunya. Ya. Jadi kalau kita ngomongin 2020 ini unik nih ya. Katanya ada yang bilang bahwa 2020 ini tahun yang sebenarnya adalah tahun keberuntungan, katanya diramal. Tahun 2020 adalah tahun keberuntungan karena dari versinya adalah tahun tikus emas, logam katanya. Tikus logam ya. Iya, logam. Ya, logam begitu sama. Pandemi menyerang negara api. Begitu pandemi nyerang bumi. Terus di mana letak ininya ya, letak keberuntungannya. Tapi kita akhirnya jadi sadar bahwa ternyata kedekatan kita ini yang biasanya kita nggak ngobrol. Iya. Hal-hal yang belum selesai ketika kita biasanya sibuk, dari kayak vampir biasanya kita dari pagi nggak ketemu matahari sampai malam nggak ketemu matahari lagi gitu. Akhirnya sekarang semua orang untuk berusaha untuk menjadi sehat untuk dirinya sendiri. Kadang kalau ditegur sekali orang nggak ngefek, tegur 2 kali nggak ngefek. Begitu dikasih bread orang baru sadar untuk ayo berubah yuk gitu. Jadi akhirnya dipaksa untuk itu dan akhirnya kita bisa paham untuk oh iya sih memang kita harus dipaksa untuk bergerak kayak gitu. Iya setuju sih ya. Dan benar tadi kalau dibilang adalah berkah untuk baby Arka karena dia jadi dapat perhatian yang sangat luar biasa dari ibunya dan kita juga sebetulnya sih ngerasain ya bahwa di masa pandemi ini kita jadi hubungan bersama dengan keluarga tuh begitu berarti, begitu meaningful gitu. Dan kalau kesel harus dipaksa untuk langsung baikan ya nggak sih? Bener. Terus udah gitu juga ya harus yang tadinya nggak suka ngobrol jadi kepaksa untuk ngobrol. Bener sih ya. Aduh menyenangkan sekali mendengar keduanya dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Nah kita tahu nih teman-teman bahwa visi dan misi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, kemudian juga mandiri dan berkepribadian, ini tentu saja harus melalui terciptanya generasi muda dengan profil Pancasila. Dan Pancasila dengan isinya itu yang ada 5 sebetulnya udah mencakup semuanya kalau misalnya mau dihayati ya. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan semua kebaikan-kebaikan sebenarnya tinggal diterapkan saja karena 5-5-nya itu dari kelima sila dari Pancasila itu sebetulnya sangat luar biasa ya. Tentunya kita bisa lihat dari profil Pancasila ini bagaimana beriman, bagaimana bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, kemudian juga memiliki berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Nah ini sebetulnya adalah dimensi ya yang dikatakan generasi muda berkarakter Pancasila. Jadi tadi saya sudah sebutkan tuh di awal obrolan kita adalah tentang menciptakan generasi muda ya yang kreatif, yang bernalar kritis, kemudian mandiri. Nah ini langsung deh pengen ngomongin dulu soal mandiri nih sebetulnya. Tantri sama Arda ini
merasa diri mandiri dari sejak usia berapa? Coba Tantri. Aku tuh lahir udah bisa ambil uang orang tua di ATM. Ganti galon sendiri. Ganti galon Ini suka guyon ya orangnya ya Mbak E satu ini. Biar hari Minggu tetap ceria. Hari Minggu jangan hilang ambience untuk bersukaria bersama keluarga. Supaya rating gak kalah sama apa? Doraemon. Iya betul. Rating gak kalah sama tinju. Jam 10 sih bisa tinju ya. Tetap tahu update banget. Iya kalau aku sih mandiri sudah diajarkan dari sejak kecil ya. Iya. Jadi mandiri itu kan kita berani mengambil sikap, berani mengambil keputusan dan juga bertanggung jawab atas apa yang sudah kita pilih. Dan menurutku aku tuh udah diajarin dari dulu kecil, misal aku membuat kesalahan, misal tidak sengaja nih ada satu gelas papa yang bener-bener favorit banget terus aku ngejatuhin dan pecah. Itu sama papaku waktu pas lagi masih kecil, itu udah gimana caranya gelas itu harus ada. Ini dijualnya hanya di toko ini. Aku masih kecil saat itu, cuma dikasih uang, kamu sekarang jalan. Tapi saat itu mungkin aku mikirnya, kok jahat banget ya orang tua aku dinyuruh aku untuk ini. Tapi pas sekarang aku mikir, oh berarti gue tuh harus bertanggung jawab atas apa yang sudah gue lakukan. Terus akhirnya pas lagi SMA kelas 2, anak perempuan satu-satunya disuruh keluar rumah untuk, ayo kamu mau jadi apa? Penyanyi? Silakan. Orang tuaku sangat support sekali untuk di bidang musik ya. Nggak apa-apa, lakuin aja, tapi kamu harus tahu konsekuensinya seperti apa. Nah itu memang hal-hal itu yang memang sudah ditanamkan sama orang tuaku. Jadi sebisa mungkin apapun yang aku pilih, jadi saking orang tuaku tuh kayak membebaskan apapun pilihannya, tapi kamu yang penting harus bertanggung jawab atas pilihan kamu. Kalau misalkan kamu nggak bertanggung jawab ya sudah, kan namanya pilihan kan pasti ada konsekuensi nih, ada sebab akibat dan segala macam ya. Itu harus aku sendiri yang bertanggung jawab itu. Orang tuaku hanya cuman kayak support. Oh ya udah berarti kalau kayak gini next time nggak boleh kayak gini ya, yang kayak gitu. Berarti udah nyanyi kan dari dulu gitu ya. Itu udah ngebiayain diri sendiri dari kapan tuh? SMP, SMA kah atau pas kuliah kah gitu? Kalau ngebiayain diri sendiri startnya sih SMA. Jadi aku udah mulai masuk ke industrinya. Serius SMA tuh? SMA, tapi kalau SMP kan paling hanya sebatas lomba-lomba sekolah itu kan belum ada hadiah uang ya. Ya paling 50.000 ya saat itu. Cuma buat beli-beli bakso ya Kak? Itu aja rasanya udah, oh Masya Allah apresiasi yang luar biasa. Jadi ya buat aku sih banyak hal banget sih yang udah aku laluin dan akhirnya menjadikan aku yang seperti ini saat ini, yang bisa punya pilihan sendiri, yang bisa bertanggung jawab atas semua yang udah aku pilih dan mentalnya juga, karakternya juga akhirnya kebentuk di situ. Iya. Sebenarnya ini menarik sih ya kalau ngomongin soal mandiri tuh teman-teman, ini bukan berarti cuman karena mandiri itu tidak hanya stop sampai bisa menghidupi diri sendiri, punya uang, kemudian bisa jajan sendiri, bisa bayar-bayar sendiri. Enggak sampai di situ. Betul. Bahkan yang sebenarnya tadi tuh lebih dalam lagi disampaikan oleh Tantri ini adalah bagaimana bisa membuat keputusan sendiri. Itu susah loh ya. Betul. Makanya ada salah satu buku tuh ditulis oleh Ken Watanabe kalau tidak salah gitu di Jepang, itu ditulis ada problem solving 101 di mana anak-anak kecil di Jepang itu sudah diajarkan untuk mampu membuat keputusan karena actually life is a series of making decision kan gitu. Dan sulit banget bikin keputusan yang tepat ya, rata-rata mungkin tidak tepat atau mungkin kita bisa bikin salah gitu. Jadi penting sekali untuk ngajarin sebenarnya sedari dini anak-anak bisa membuat keputusan dan tepat gitu loh. Jadi dia bisa menilai-nilai dan bertanggung jawab. Jadi keren banget nih Tantri ngasih tahu kita bahwa ya itu tadi mandiri tuh lebih dalam lagi adalah soal membuat keputusan. Nah ini bicara soal anak-anak nih ya, Arda gimana kalau dari sebagai kepala keluarga apa tuh yang diajarin ke anak-anak supaya bisa mandiri, kayak gimana contoh-contohnya? Mengajari anak mandiri, jadi kita sebagai orang tua, anak itu sebenarnya tidak mendengarkan. Iya. Gitu. Jadi kebanyakan orang tua, kenapa ya anak saya itu kok dikasih tahu dia nggak mau dengerin? Enggak. Kenapa? Karena anak itu tidak mendengarkan, anak itu mencontoh. Udah, itu. Anak itu mencontoh. Jadi bagaimana si anak bisa melihat bagaimana orang tuanya sebenarnya. Jadi bisa dilihat dari situ. Nah, jadi cara mendidik anak ya memang makanya sekolah itu nggak akan pernah putus. Orang tuanya juga jangan merasa puas, si anak juga jangan merasa puas, bersinergi untuk sama-sama belajar gitu. Mandiri gimana? Misalkan bangun tidur, lipat kasur, kalau kamarnya berantakan dia juga nggak nyaman, dia jangan dibersihin gitu. Jadi dia akan tetap melihat kebiasaan-kebiasaan itu untuk dimulai dari kecil dulu, dia nggak bisa gitu. Jadi
kalau baju nggak wangi atau apa, dia itu keputusan-keputusan yang dari rumah dibawa ke lingkungan yang lebih luas lagi. Jadi cara ngajar ini adalah ya yang paling berpengaruh adalah kita memberi contoh sih. Gitu. Iya. Itu benar luar biasa karena mandiri itu yang tadi bilang bahwa mengambil keputusan itu tidak semua orang berani mengambil keputusan. Betul. Gitu. Jangan takut salah karena setiap orang itu pasti berbuat salah. Iya. Itu yang biasanya anak-anak takut lakukan. Ya. Kenapa? Karena nanti takut salah, takut beda. Enggak dong. Semua orang itu punya keputusan gitu, bahkan tentang bakat mereka sendiri gitu. Diri ini mau jadi apa sih? Ya. Gitu. Apakah aku ikut teman-teman untuk jadi jualan kopi ikut, jualan ini ikut. Padahal dalam diri dia punya aku ini punya bakat misalkan otomotif atau apa yang nggak bisa ikut-ikut, itu juga keputusan. Andaikan dia gagal, gitu, itu adalah keputusan yang terbaik yang dia ambil. Artinya dia mengenal dirinya, menemukan jati dirinya. Gitu. Jadi mengambil keputusan itu harus jangan takut salah, karena setiap orang itu pasti akan salah. Gitu. Dari salah itu kita akan berbenah. Betul. Ya itu tadi terbentur ya akhirnya terbentuk sih karakternya. Keren banget. Satu yang gue suka dari kalimat pertama yang udah disampaikan aja langsung keren banget ya, itu adalah bahwa anak-anak itu tidak mendengar tapi melihat contoh. Jadi bagaimana orang tua bisa memberikan contohnya gitu kan, dari hal sepele mengenai ngebersihin tempat tidur ya, bukannya kamu bersihin tempat tidur, tetapi ya dia bisa melihat bahwa orang tuanya langsung membersihkan tempat tidurnya. Itu sih itu udah keren banget. Ya. Kamu sambil ngeliatin Pak suami tadi bicara itu langsung aku siapa di sini ya? Tapi tadi ada mata-mata yang gini, pantas aku memilih dia. Ada tatapan-tatapan cinta gitu loh ya. Bapaknya anak-anakku. Tak salah aku merapikan tempat tidurmu. Benar. Nah itu teman-teman ya, jadi sangat menarik sekali begitu kita juga bisa melihat bahwa kemandirian ini sebetulnya sudah bisa diajarkan sedari dini ya. Untuk teman-teman semua nih, saya juga tahu bahwa banyak yang masih muda di sini ya, entah kapan mungkin berumah tangga, tapi ya suatu saat ya akan mengalami juga menjadi orang tua, dan tadi sudah didengarkan bahwa memberikan contoh itu adalah yang paling baik ketimbang gitu ya. Oke. Nah, tadi kita sudah mendengarkan nih teman-teman dari Tantri mengenai bagaimana orang tuanya juga membiarkan Tantri untuk memilih jalan hidupnya sendiri atau melakukan apapun lah gitu. Nah, cuma kan berhasil nih, gitu. Kalau berhasil kan orang tua bangga, begitu nggak berhasil, aduh salah pilih. Nah, ketika melakukan memilih tersebut, berarti kan diri sendiri harus dilatih dong untuk mikir gitu loh bahwa pilihan ini adalah tepat, benar nggak? Ini sekarang kita udah mau mengajak teman-teman semua untuk bisa bagaimana kita bisa berpikir kritis agar nggak salah langkah gitu loh ya. Kalau menurut Tantri gimana? Gimana caranya melatih diri untuk selalu bisa pikirnya tuh kritis, dan kalau pikir kritis kan artinya nggak tahu deh tuh bagaimana tuh kalau Tantri melihatnya? Kalau mikir kritis itu kan mungkin Mas Arda gimana tadi kita ngebahas tadi dulu. Kritis ya? Ya kalau saya ngelihat sebenarnya anak-anak sekarang itu sebenarnya kritis mereka. Anak-anak sekarang itu anak-anak yang tumbuh di mana mereka tidak bisa terbendung dengan apapun. Dia tidak bisa menjawab pertanyaan di sini, dia akan tanya ke sana. Dibohongin, ada hatinya yang lubang, dia cari jawaban-jawaban di sana. Jadi anak sekarang itu generasi yang diskusi. Betul. Nah itu tadi aku udah bisa bahas sekarang pas suamiku. Jadi kalau anak sekarang itu sebisa mungkin jadiin dia itu sebagai teman. Jadi dia mau nanya apapun, informasi apapun itu kan nggak bisa dibendung saat ini. Mereka sudah bisa punya handphone, apapun bisa dicari dari Google dan segala macam. Jadi kalau misalnya mau dapat info apapun ya sebisa mungkin kita jadi temannya aja gitu. Terus memberikan pandangan-pandangan yang gak usah jadi yang suka jaji. Hal-hal tabu tuh sekarang udah kayak yang sebisa mungkin kalimat-kalimat itu bisa kita filter dengan kalimat yang seumurannya, karena mungkin anakku sekarang 4 tahun selogikanya gitu. Jadi ya kita akan jelasin itu senatural mungkin. Jadi nggak ada yang dibohong-bohongi. Mungkin zaman dulu ada hal-hal yang memang pengen tahu ini, tapi kita yang mungkin orang tua zaman dulu yang
enggak, itu tuh nggak boleh gini. Nah kalau anak zaman sekarang nggak bisa. Dari rumah dia dapetin hal-hal yang memang yang tidak memuaskan batinnya untuk dia tahu, dia akan cari di tempat lain, dan yang bahaya kan itu. Jadi sebisa mungkin mengajak dia untuk jadi teman, terus habis itu menemani dia untuk bisa mengetahui banyak hal. Terus ya sangat wajar sih, apalagi anak-anak zaman sekarang tuh anak-anak yang serba cepat, gitu, pola pikirnya cepat. Bahkan kalau dulu kita belajar main musik aja harus kursus, tapi kalau sekarang kan nggak, dia bisa sendiri dari YouTube aja, dia bisa main bass sendiri, dia bisa main keyboard sendiri, bahkan sendirian aja dia bisa melakukan proses kreatif di dalam kamar gitu. Jadi ya sebisa mungkin memang selain ininya yang kita isi, ininya pun kita isi. Jadi harus balance gitu, logikanya, otaknya dia bisa cerdas dan secepat kilat, tapi sebisa mungkin hatinya untuk tetap kita peluk, untuk tetap kita temani, agar dia juga nggak kelewatan kemana-mana gitu. Iya. Tapi nggak tahu deh nih, apakah kalian berdua seberuntung itu memiliki orang tua yang mungkin bisa jadi teman bicara? Arda di rumah dulu orang tua tuh bisa berbeda, generasi berbeda, setiap generasi itu berbeda. Hal yang paling pasti di dunia ini adalah perubahan itu. Iya. Kita nggak akan bisa bendung perubahan secepat itu dari generasi sekarang, generasi digital. Dulu ada orang tua ngobrol. Kita tuh disuruh ke belakang kan pasti. Nggak boleh ada orang tua ngobrol, jangan nyela, jangan ini. Gitu. Zaman sekarang anak-anak akan kritis sebenarnya. Mereka akan tanya apapun yang menurutnya bohong, menurutnya nggak tepat, itu mereka akan koreksi sebenarnya. Gitu. Bagus nggak? Itu sebenarnya bagus banget. Tapi jangan kebablasan. Gitu. Sopan santunnya, tetap harus ada. Karakter kita ini budaya timur tuh jangan sampai luntur juga. Itu penting. Kenapa? Karena kalau ya tadi Tantri bilang kalau ini doang yang diisi, ininya enggak, akan jadi generasi yang cuman kritis, cuman koreksi doang tapi tidak ada solusi. Gitu. Jadi perbedaan generasi ini sudah pasti nih. Tapi setiap anak tuh punya defense sendiri harusnya. Yaitu tadi karena anak yang mandiri, punya poin mandiri, terus dia punya kalau zaman dulu kan beda pendapat itu salah. Anak-anak sekarang tuh kritisnya itu enggak loh. Jadi beda pendapat itu enggak, saya punya sudut pandang yang sini. Saya punya sudut pandang yang sini. Jadi tidak ada yang benar, tidak ada yang salah gitu. Jadi memperdebatkan hal yang benar itu juga salah sebetulnya. Jadi sebenarnya generasi ini adalah generasi yang kritis sebenarnya. Kritis itu modal untuk sebenarnya jauh lebih kreatif. Kalau nggak kritis, nggak akan kreatif, nggak jalan itu. Bahkan sistem pemerintahan, bahkan di sekolahan, bahkan di keluarga. Kalau nggak kritis, di keluarga cuma diem, anteng gitu. Bahkan akhirnya orang tua yang cuma bisa nunjuk, kamu besok harus jadi PNS, harus jadi pilot, harus jadi ini. Akhirnya menghendaki keinginan orang tua, bukan kehendak anak gitu. Nah kalau gitu gimana dong? Karena kita kayaknya satu angkatan nih kayaknya ya. Kayaknya bertiga. Generasi paksaan. Generasi yang maksudnya kalau kita ke orang tua beda. Kalau mungkin kita kayak ke anak kita, kayak kalian berdua ke anak, aku juga ke anakku gitu. Mungkin kan kita lebih terbuka, lebih kayak teman segala macam. Tapi back then gitu ya, balik lagi kayak ke aku dengan orang tua aku ya emang udah susah banget gitu mau terbuka apapun itu, mau ngomongin soal agama misalnya, mau ngomongin soal pendidikan seks gitu misalnya, kan kayaknya enggak. Waktu itu caranya gimana supaya Arda tuh tetap bisa melatih kemampuan berpikir kritisnya? Siapa orang yang dijadikan diskusi, teman diskusi? Role model waktu itu. Karena kehausan ya, ada kreatif itu, yaitu karena kreatif kita itu haus untuk mencari kelebihan daripada ngobrolin tentang kelemahan mulu. Gitu. Orang yang kreatif tuh harus begitu. Jadi sadar bahwa dulu nggak mungkin nih gitu. Aku punya keinginan untuk ini ya, aku harus menuju ke sana gitu. Apapun pilihanku. Kalau berhasil, aku akan ngomong bahwa ini adalah berkat orang tua. Tapi kalau tidak, itu ya aku sembunyi-sembunyi, ntar dulu gitu, nanti dulu, waktu zaman generasi dulu ya gitu. Tapi zaman sekarang kan orang tua sangat terbuka untuk bisa ngobrol sama orang tua bahwa ya istilah hidup ini, anak itu seperti bercocok tanam ya, kayak padi gitu, ditanam benihnya, nanti dia tumbuh ya bersemi gitu. Gitu. Jadi balik lagi pertanyaan itu tadi, memang gimana caranya proses itu ya memang dari dalam diri sendiri untuk kehausan untuk aku harus mencari tahu ya, seperti kemana ya, kayak gitu. Betul.
Betul sekali sih kalau misalnya ingat webinar yang kemarin ya di tanggal 11 bersama dengan psikolog Mbak Roslina Vera Uli, itu juga sudah disampaikan bahwa kita itu adalah manusia yang diciptakan sangat-sangat baik oleh Tuhan yang memiliki sebetulnya nalar. Nah, gitu kan. Jadi berpikir kritis itu sebetulnya dengan banyaknya pengetahuan kan kita udah nggak perlu lagi dikasih tahu mana yang benar mana yang salah, udah ketahuan kok gitu. Maksudnya kalau orang melakukan kesalahan ini akan dihukum begini juga udah kelihatan kok. Jadi sebenarnya kita sudah tahu dan kita sudah bisa berpikir. Tinggal adalah kita mencari tahu lagi dan tadi itu ya. Saya tambahin ya. Jadi harus banyak pergaulan. Ya, harus banyak pergaulan, berteman dengan siapapun. Siapapun di dunia ini guru. Berteman dengan siapapun. Caranya adalah ya dengan toleransi. Gitu. Iya, dengan kalau kita toleransi dengan satu sama lain, kita akan banyak ilmu, banyak teman, banyak sudut pandang yang ternyata dunia ini nggak luas hanya dipandang hanya dari jendela rumah saja. Gitu. Tuh kan keren banget ya teman-teman semua ya, kita sudah dengarkan bagaimana caranya supaya bisa mandiri ya, kita sudah bisa mendengarkan bahwa bagaimana dengan segala pilihan yang banyak yang kita hadapi harus belok kanan atau belok kiri, kemudian kita bisa memilih jalan-jalan tersebut dan kemudian bertanggung jawab untuk itu, tapi kemudian ketika memilih jalannya juga kita berpikir dengan baik ya, mana yang terbaik buat kita, yang bisa dilatih dari pergaulan, itu sebetulnya sangat luar biasa. Jadi kita bisa lihat nih sebenarnya manusia kreatif yang ada di hadapan teman-teman semua, Tantri dan Arda ya, adalah generasi-generasi berkarakter yang itu tadi tuh sudah mandiri dan juga bernalar kritis. Tapi kalau bicara kritis ya, kalau bicara soal kreatifnya jangan ditanya deh. Ya ini kreativitasnya udah ampun ya, bisa menciptakan lagu sendiri gitu kan, bisa nulis lagu sendiri gitu. Padahal dulu nggak dikursusin ya, Tantri? Enggak sih, itu lebih ke sensitivitas aja sih. Jadi sensitif, terus juga mungkin ya bakat juga kali ya, bakat alam, karena memang sudah terbiasa dengerin curhatan orang. Jadi daripada curhat ke yang lain, jadi memanfaatkan kondisi. Daripada dilempar di sosmed, daripada di sosmed mendingan jadiin lagu. Bagus juga tuh. Iya. Tapi itu dulu tuh gimana sih, maksudnya kan kalau zaman sekarang kan tadi ya udah disebutin enak banget, bisa lihat ini itu udah bisa belajar gitu. Untuk dulu mengembangkan kreativitas tuh caranya gimana, Tantri? Sebenarnya sih gini, kalau kreativitas itu kan kepekaan ya, sensitivitas gitu. Hal-hal apa yang misalnya contoh kayak baru kemarin ini Kotak mendapatkan AMI Award untuk si hoax itu. Jadi sebenarnya kan saat itu aku membuat lagu di mana isu-isu negatif lagi pada hype banget gitu. Nah, hal-hal negatif itu bisa aku jadikan sebuah lagu, itu kan sesuatu hal menjadi positif gitu. Kalau zaman dulu ya gimana caranya, kan banyak banget nih teman-teman curhat ataupun memang kayak ada hal-hal yang nggak bisa aku keluarkan ya. Zaman dulu kan generasi yang agak tertutup sama orang tua ya, orang tua untuk terbuka sama anak sulit. Biasanya zaman dulu tuh sukanya nulis diary. Gitu. Jadi awalnya tuh dari puisi-puisi. Lu punya ya kan? diary? Ada sampai di apa namanya digembok. Digembok ada tuh. Terus dari situ basicnya dari puisi-puisi, terus kebetulan memang keluarga aku juga kalau untuk dunia musik sih mereka sangat support. Jadi untuk bisa mengembangkan bikin lagu dan segala macamnya ya memanfaatkan itu. Ya aku bisa main gitar, terus itu dari nulis-nulis, dari menyerap energi-energi teman-teman yang memang sering curhat, terus ya udah jadinya kayak gitu. Makanya aku bilang kreatif itu adalah kepekaan. Ketika kita sensitif dengan kondisi-kondisi yang memang entah kita lagi terpuruk atau apa, ya sebisa mungkin jadikan sebuah karya, jangan malah jadi menyalahkan diri sendiri. Aduh gua kenapa nih, jadi makin menyudutkan diri sendiri. Ya sebisa mungkin ya harus menjadi sesuatu gitu. Yai ngomong, ai merinding loh. Ya kenapa? Kedinginan mungkin. Kedinginan. Enggak, merinding soalnya gini. Ini beneran loh teman-teman. Maksudnya bicara soal kepekaan, sensitif. Jadi kita punya indera lengkap ya. Ada indera penciuman, ada indera perasa, ada indera mendengarkan. Herlambang juga ada. Iya. Indra Herlambang. Indra Herlambang, Indra Brasko. Sorry. Tuh kan dia ini banget ya, stand up comedy gitu kayaknya. Sekali lagi biar nggak kalah sama tinju. Oh iya benar. Supaya rating tetep. Nah, bicara soal indera-indera itu ya dibuka gitu loh kan, melatih kepekaan dan gitu, kemudian lihat dari teman-teman sekitar segala macam. Jadi nggak berhenti cuman
supaya bisa kreatif, jadi nggak cuma pasrah dengan keadaan, dengan kekesalan hati dan lain sebagainya, tapi menjadikan apa nih dari kesulitan ini gue bisa jadiin karya apa begitu ya. Dari kreatif itu kita bisa mencari peluang kan. Kreatif itu kan juga sensitif, itu bisa mencari peluang. Jadi yang aku lihat nih, kalau misalkan kita dalam kondisi terdesak, kalau orang-orang yang memang kurang peka, pasti jadinya kan menyalahkan keadaan aja gitu. Kenapa sih kok pandemi, misalnya kita kembali ke berita pandemi, kenapa sih pandemi akhirnya gue nggak bisa ngapa-ngapain ini segala macam. Kalau dia kreatif, dia akan berpikir, oh oke, gue nggak bisa dapetin uang nih di luar, gue harus dirumahkan misal, gue harus dirumahkan. Apa yang bisa gue lakuin, itu kan kreatif tuh. Jadi kritis, terus abis itu menggali apa yang kita punya, yang belum pernah kita lakuin, ya mungkin ini momennya. Gitu. Jadi ya memang kembali lagi bertanya sama diri sendiri, jangan menyalahkan keadaan terus-terusan. Gitu. Tahu nggak sih, aku baru-baru ini dapat cerita ya, jadi berkaitan juga dengan goes-goes tadi yang sudah disampaikan nih. Jadi aku baru dapat cerita kalau jadi ada pimpinan sebuah perusahaan yang mesti dinonaktifkan lebih cepat daripada waktu yang seharusnya karena pandemi nih gitu. Padahal dia sebenarnya sudah pimpinan, tapi ya dinonaktifkan, jadi kayak pensiunnya itu dimajuin lah gitu segala macam, tapi mungkin sesuai dengan kesepakatan atau nggak ngerti deh bagaimana. Tapi terus beliau itu sebetulnya selama ini tuh bertahun-tahun nih teman-teman pergi ke kantor itu naik sepeda. Gitu, jadi beliau itu udah tahu persis gitu, misalnya kayak jalur-jalur yang enak tuh bagaimana dan segala macam. Lucunya di masa pandemi ini teman-teman, jadi beliau ini si bapak yang dulu adalah bapak pejabat ini, kemudian diminta lah sama teman-temannya untuk membawa lah grup-grup gitu kan. Gaetur. Karena kan biasanya kalau grup-grup udah usia gitu kan, apa namanya, tracknya yang santai aja, turunan dulu, nggak pengen yang banyak nanjak gitu loh ya, pengen turunan mulu gitu. Mampir warung gitu ya. Yang coffee shopnya mungkin tiap 100 meter gitu. Bercanda ya. Tapi kurang lebihnya gitu. Sampai akhirnya si bapak ini tuh katanya mendulang banyak rezeki. Ya ini cerita nyata teman-teman. Mendulang banyak rezeki di masa pandemi ini karena menemani banyak grup-grup untuk yaitu goes bareng. Terus dia gitu beliau tuh jadi, karena beliau juga punya kepekaan foto-foto, terus ini sepedanya di gini, terus kita foto di sini, apa spot yang bagus di sini gitu. Jadi beliau merasa bisa mengaktualisasikan diri juga gitu loh. Itu kan sebenarnya apa namanya kreatif banget gitu ya. Musibah membawa anugerah, itu nggak semua orang bisa nggak semua orang punya kemampuan untuk itu. Kalau sebenarnya jadi spiritnya adalah ketika Tuhan ngasih musibah, itu sekalian sebenarnya dengan jalan keluarnya. Kalau lolos dari situ, hadiahnya banyak sebenarnya, termasuk tadi itu. Gitu. Aduh keren. Nah Arda, ini juga Arda kan adalah seseorang yang sangat kreatif. Kalian berdua aduh nggak ngerti deh, udah kreatif ketemu kreatif dan lain sebagainya gitu. Ini kalau Arda sendiri gimana pencarian diri untuk sampai ketemu ke dunianya sekarang ini gitu. Tantri tadi dari teman-teman, kalau Arda juga dari teman-teman juga kah? Sama, jadi ya itu ngerasa bahwa karena aku tinggal di daerah, tinggal di Madiun gitu. Jadi dengan sistem yang dulu orang tua udah kalau mau aman gini aja kerja ini gitu. Jadi udah lulus pasti begini. Tapi dalam hati enggak, apakah harus memendam bakat kemampuan yang enggak sesuai gitu. Berani speak up itu kan juga mandiri gitu. Dia kritis gitu. Gimana ya gitu untuk ngomong ini gimana ya, bahwa aku tuh punya sesuatu yang mengerjakan sesuatu misalkan dengan musik. Sampai kadang orang lain ngelihat capek tapi nggak ngerasa capek, terus itu menghasilkan gitu, dan itu berarti passionnya di situ gitu. Wah di situ nih, jadi apapun yang kita kerjakan dengan kecintaan itu mau jatuh mau bangun tetap cinta namanya. Jadi akan tetap mau halangannya, mau dulu berjuang dari rumah, keluar dari rumah untuk nawarin demo ke label, bikin lagu dan segala macam. Kalau sekarang kan lebih gampang harusnya, bikin karya di kamar, di posting di YouTube, sudah banyak produser yang ngincar. Kalau zaman dulu kan benar-benar harus kreatif, bikinin lagu yang relate, harus ketuk pintu kayak gitu-gitu. Jadi nilai plusnya juga banyak. Jadi karena menyadari bahwa kemampuannya adalah punya keputusan nih. Aku nih pengen banget untuk berkarir di sini gitu. Salah bener tapi aku merasa cinta gitu, jatuh bangun karena kecintaan itu yang itu tadi sih yang membuat kita nggak akan luntur walaupun kita lagi jatuh. Iya.
Keren. Oke, tuh jadi teman-teman semua sudah disemangati ya. Jadi walaupun mungkin ada masa-masa menghimpit buat teman-teman semua, jangan mudah putus asa ya. Jadi harus selalu semangat untuk berkarya. Justru nih buat yang muda-muda nih yang lagi menyaksikan kami bertiga, terutama menyaksikan Arda dan juga Tantri, itu harusnya bisa lihat bahwa di zaman sekarang yang teman-teman tuh udah lebih muda, harusnya lebih bisa kreatif lagi. Wah, jauh harusnya. Ya harusnya ya bisa lebih melesat lagi. Tapi banyak loh sekarang penyanyi kita yang udah banyak lagu-lagu. Luar biasa. Zaman dulu perbedaan, ini lagi nih perbedaan. Zaman dulu kalau main game jangan kebanyakan main game. Sekarang game gitu mendunia. Sekarang anak-anak bikin game loh. Bikin game. Jadi generasi yang bikin game banyak game-game kita, game-game indie tuh nyampe dijual ke Jepang, ke Amerika segala macam, kerjasama dengan perusahaan-perusahaan luar biasa gitu. Itu jadi ya itu, tapi jangan hanya konsumtif sih, maksudnya tetap harus kita bikin apa ya gitu. Iya, jangan cuma ngabisin tapi harus berkaryanya gitu ya, ada sesuatu kontribusi yang kita lakukan. Oke, baik. Terima kasih loh nih obrol-obrol, tapi belum selesai, tenang, sabar ya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sabar, mbak, mas ya, kita akan sampai ke sesi tanya jawab setelah yang ini. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah diajukan di chat room ya nanti akan kita pilih, nanti 5 orang dengan pertanyaan terbaik bisa mendapatkan masing-masingnya ada voucher belanja senilai Rp250.000. Tapi tentunya sebelum saya ingin mengajak teman-teman menyaksikan yang sebentar lagi akan kami putarkan ya, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman semua dan juga Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud untuk kita bersama-sama bisa mengikuti dengan semangat webinar dengan topik Ciptakan Generasi Muda yang Kreatif, Bernalar Kritis dan Mandiri. Halo lagi teman-teman semua ya, kembali kita ikuti bersama webinar dengan topik Ciptakan Generasi Muda yang Kreatif, Bernalar Kritis dan Mandiri. Tentu saja persembahan dari Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud karena memang sesuai dengan visi misi Presiden Republik Indonesia untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, kemudian mandiri dan juga berkepribadian melalui terciptanya generasi muda dengan profil Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Jadi 6 dimensi inilah yang selanjutnya disebut sebagai generasi muda berkarakter Pancasila. Semoga kita semua memiliki ya dimensi-dimensi ini ya teman-teman. Makanya ini kita bahas bersama dengan Tantri, Kotak dan juga Ardanaf. Baik, sekarang kita sampai ke sesi Q&A ya. Oke. Langsung saja, ini sudah ada pertanyaan pertama dari Umi Kamida. Halo Mbak Tantri, ya bagaimana sih pola asuh Mbak Tantri dan juga suami Mas Arda dalam membentuk karakter anak agar bisa menjadi anak yang mandiri, bernalar kritis dan kreatif? Dalam prakteknya ada perbedaan nggak sama suami? Kalau ada, gimana cara Mbak Tantri dan suami bisa memahami perbedaan tersebut? Nah, silahkan. Nah, halo Umi Hamidah. Kalau secara pola asuh sih kebetulan aku sama Arda kita sepakat untuk melakukan pola asuh yang sama. Jadi gimana caranya mendidik anak agar memiliki karakter yang kuat, menurutku itu dari orang tuanya dulu nih. Orang tuanya sepakat nggak dengan cara pola asuh yang sama? Aku ke anakku Kara itu udah kita ajarin melakukan pilihan-pilihan. Jadi aku tuh suka banget itu belajar tentang pola asuh kepada anak ya, parenting lah. Dan ada kemarin sempat baca bukunya Mbak Muna Ratuliu mengenai parenting, kalau misalkan memang kehidupan itu tidak akan pernah putus dari pilihan-pilihan. Jadi segimana mungkin anak dari kecil kita menghargai pilihan anak kita. Jadi kalau dulu kan kembali lagi ke generasi yang dulu kan kita nggak bisa memilih kan, pasti yang dipilih orang tua nih, kamu harus ini, kamu harus ini. Nah kalau sekarang nggak bisa. Jadi ya Kara misalnya, aku kasih contoh misalnya kayak gini, banyak hal-hal yang misalnya kayak Kara pengen sesuatu itu aku kasih pilihan-pilihan yang memang Kara mau makan misalnya, Kara mau makan tapi sambil nonton TV misalnya kayak gitu.
oh boleh karena mau makan sambil nonton TV tapi makannya cepet, atau karena makan sendiri tapi makannya bisa milih banyak nih makanannya. Nah dia pilih misalnya aku mau nonton TV tapi kalau misalnya konsekuensinya bisa katakan lebih dari 30 menit itu ya aku ambil makanannya. Awalnya sih pasti nangis gitu, aku kan masih lapar, aku pengen nonton TV apa segala macam, tapi dia tahu gitu efeknya akan lapar. Nah nanti kesini-sini dia akan tahu ada pilihan-pilihan yang akhirnya dia misalnya pengen beli boneka, bunda, aku harus apa, kayak gitu. Jadi pilihan-pilihan itu ya aku selalu melakukan pilihan. Misalnya dia mau mandi, dia nggak mau mandi, kita kasih pilihan lagi misalnya. Oke, karena mau mandi, karena nggak mau mandi, tapi kalau mendingan enakan sih kalau mandi sih mau pilihannya mau mandi sama panda, misalnya dia suka mandi sama pandanya atau nggak mandi sama aku lah ya, mandi sama aku, mau mandi sama panda atau mandi sama bunda, kan pilihan yang padahal dia harus mandi nih, tapi dia nggak mau mandi. Tapi kan aku nggak mau mandi, ya tapi ini kan harus mandi nih, kamu mau mandi sama bunda atau sama panda? Kalau sama bunda kan kita bisa main-main, nah kayak gitu-gitu. Jadi pilihan-pilihan sekecil di usia Karya 4 tahun ya, itu masih aku berlakukan sampai sekarang. Dan memang harapannya adalah dia nanti punya jiwa mandiri yang memang punya mencari keputusannya. Ya, cara keputusan sendiri dan memang bertanggung jawab akan apa yang dia pilih gitu. Itu sih yang memang aku sama Arda sepakat, bukan begitu Manda? Iya. Sebenarnya lucu ya, kalau misalnya kalau dipikir-pikir, kalau sebenarnya tetap mandi loh. Tetap gitu mandi, ya. nah itu tetap tapi lu mandi, cuman lu mandinya mau sama panda apa mau sama bunda. Iya gitu. betul. Terus yang kreatif nih Kak, jadi dia kan suka nyanyi. Karena ada kita memang berharap anak kita suka dengan musik ya. Dia suka nyanyi, misalnya dia suka nyanyi kayak contohnya pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Nah, nalar kreatif anak kecil itu kan berimajinasi. Nah, kita manfaatin dari sebuah lagu. Misalnya kan ada pada hari Minggu, kita ubah yuk Kak, yuk. Sekarang kan hari Senin nih. Yuk kita rubah. Kalau hari Senin biasanya ngapain sih bangun tidur tuh ngapain? Ambil misalnya bersihin baju, bersihin kasur misalnya kayak gitu. Oke, kita mulai ya. Pada hari Senin ku mulai bersihin kasur. Jadi dia berimajinasi dengan menggunakan lagu. Karena mungkin ya itu menurut kami melalui musik tuh anak-anak jadi lebih fun untuk belajar. Dan kreativitas anak-anak kan imajinasi itu luar biasa. Nah, kita memanfaatkan itu untuk bisa mereka tetap kreatif, mereka tetap happy dengan caranya mereka gitu. Dan ya harapan kita ya semoga mandiri dengan pilihan-pilihannya itu. Jadi so far matching gitu ya dalam pola pengasuhan. Nggak matching pun juga nggak apa-apa sebenarnya. Nggak apa-apa kan nggak harus sama. Ya penting mereka ngobrol, jangan berantem di depan anak udah. Karena kalau begitu berantem di depan anak ada yang salah nih, nggak mau nyontoh, udah itu aja. Kalau memang kita kan ada beberapa tipikal orang tua yang nggak bisa sependapat gitu kan untuk urusan anaknya. Kalau memang ada yang tidak sependapat, sebisa mungkin ya ngobrolnya jangan di depan anak, ributnya jangan di depan anak, berbeda pokoknya berantemnya itu jangan di depan anak ya, ngobrol di belakang aja. Oke, baik. Tuh ya sudah dicatat Mbak Umi ya dari jawaban itu. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya dari Yuni Suryani. Halo Mbak Tantri, Mas Arda, saya Yuni dari Bogor. Saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya mengarahkan anak muda masa kini yang kreatif supaya nggak keluar jalur. Karena zaman semakin maju, informasi juga semakin heboh. Keluar jalur tuh gimana ya? Kira-kira gimana ya? Maksudnya ikutin arus, jangan terbawa, tapi jangan sampai hanyut. Gimana tuh? Analoginya mungkin gitu. Ya, kita kan nggak bisa sedikit melarang, nggak boleh internet, nggak boleh ini. Ya kaku dia akan jadi anak yang kok gini sih? Kan banyak ya, maaf ya, pasti nggak boleh ya main handphone, nggak boleh pegang laptop. Ternyata pas pandemi harus berubah secepat mungkin, mereka harus aktif untuk belajar dari rumah. Begitu yang gaptek pasti bingung gitu kan, nggak kebiasaan dan segala macam. Jadi jangan sibuk untuk melarangnya, tapi mempersiapkannya seperti apa gitu. Karena nggak bisa dengan kata-kata jangan. Itu akan jadi mantra buat si anak, kok jangan hidup gue penuh larangan gitu. Ya anak kreatif tuh harus ditumbuhkan dengan imajinasi gitu. Yang tadi Tantri bilang imajinasi dengan tunjukkan hal-hal hebat, diajak liburan, diajak liburan tuh bisa tahu, wah bikin jembatan itu seperti apa ya Dek, apa segala macam. Itu harapan loh orang tua, jadi doa juga. Jadi anak jadi tahu, oh iya ya bikin bangunan yang megah itu seperti apa segala macam. Siapa tahu dia jadi arsitek yang akan ternama membangun bangsa ini. Terus dibawa kemana, mungkin melihat konser apa segala macam, lihat wah penonton yang banyak dan segala macam, bisa bikin orkestra segala macam. Jadi tunjukin hal-hal itu tuh melahirkan imajinasi, dilatih untuk berimajinasi. Jadi dia punya angan-angan bahwa
impiannya besar, jangan impiannya jangan hanya sebatas ini gitu. Terus gimana biar nggak keluar jalur ya, caranya adalah ya tetap dengan pendidikan ini sih, kasih sayang sih. Ininya gitu. Tetap ini itu filternya, orang tuh harusnya paham satu sama lain. Jadi ini tuh filternya adalah ya anak itu disayang. Kalau disayang dia akan tahu bahwa itu akan membahayakan, ini nggak perlu dan segala macam. Itu pasti dia punya defense sendiri untuk oh iya gitu. Jangan hanya mengoreksi tapi memberikan apresiasi. Iya. Oh. Ini quotes-nya bagus banget. Ya jangan langsung nih kayak caption hari ini. Bikin dari kemarin of the day ya. Quotes of the day, jangan hanya koreksi tapi apresiasi. Apresiasi, ya. Sama aku juga tadi taking notes juga tuh. Jadi anak jangan dibangun atau dibentuk dengan larangan, tetapi dengan persiapan gitu loh. Langsung taking notes. Udah 2 tuh caption. Buat 2 hari berturut-turut tuh bisa lah. Tulis dulu di Instagram. Oke, ya. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga dari Jogja. Halo Jenny Paramita dari Jogja. Apakah berpikir kritis dan logis itu sama dengan anak suka mencari alasan atau pinter ngeles? Ngeles di mana ini? Ngeles gimana Pak, maksudnya Pak? Belajar bimbingan ya. Ngeles. Oh iya benar. Bagaimana strategi dan aksi yang tepat untuk membentuk pola pikir kritis dan logis pada anak usia toddler? Toddler itu berarti kurang lebihnya 2-3 tahun tuh ya. Nah, apakah dengan memberikan pertanyaan atau komentar bisa menstimulasi anak berpikir kritis dan logis? Sebenarnya mirip tuh tadi ya. Ya tadi dengan memberikan pilihan-pilihan. Tapi mungkin ada yang mau ditambahkan, silahkan. Sebenarnya sih anak kritis itu bener-bener basic banget ya, basic anak cerdas loh itu. Dia ingin tahu banyak hal berarti kan. Jadi memang balik lagi orang tuanya aja yang pintar-pintar untuk ngejawab. Jangan bilang nggak tahu dia orang tua. Sebisa mungkin ngomongnya, bentar. Bunda akan cari sekitar 5 menit jawaban ini, kamu tunggu ya. Misal kalau kita udah mentok banget sama pertanyaan-pertanyaan yang nggak bisa kita jawab secara kilat gitu ya. Bentar ya, kasih Bunda waktu 5 menit aja, Bunda cari tahu jawabannya sebentar ya. Atau enggak misalnya lagi ribet banget nih, aku suka, Panda tahu tuh jawabannya. Karena pas nggak siap gitu, pas lagi Panda tahu nih apa? Langsung ngebang. Tapi anak kritis tuh nilai plus banget gitu. Kebetulan juga anak kita tuh sangat kritis sekali. Si Kara tuh kritis banget sampai nanya sesuatu hal yang kita menurut dia belum puas akan jawabannya, dia akan tanya terus. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita kasih jawaban yang sesuai dengan nalar logikanya di usianya gitu. Contoh silakan Bapak. Kayak gini nih. Ini. Sen kanan beloknya kiri. Itu ngeles aku ya. Ibu-ibu metik ya. Ya kan langsung ngeblank. Tapi kalau misalnya ngeles pun dia emang dia pinter ngeles. Nggak apa-apa. Pokoknya intinya orang tua tuh jangan melihat kekurangannya terus. Betul. Kalau ngelihat kekurangannya terus dia nggak akan tahu kelebihan ini anak. Ngeles itu sebenarnya dia berarti ininya kepake kreatif loh. Dia, betul. Kepake untuk dia bisa jawab. Dia bisa sebenarnya dia punya potensi untuk bisa menyelesaikan masalah. Bukannya dunia pekerjaan itu adalah dunia yang membutuhkan orang-orang yang bisa menyelesaikan pekerjaan. Ya kan? Nggak peduli kadang IPK mau berapa apa segala macam, tapi bisa menyelesaikan masalah pekerjaan di sebuah perusahaan tuh, di perusahaan dikerja apa segala macam, nggak peduli lu kuliah dulu nilainya bagus-bagus, tapi sekarang bisa nggak beres nggak bertanggung jawab nggak gitu itu bisa amanah nggak menjaga uang ini untuk nggak lu korupsi kayak gitu kan. Jadi apa jangan melihat hanya kekurangannya aja sih, kritis nggak apa-apa, ngeles nggak apa-apa, sejauh apa sih kecuali bohong ya. Itu beda. Kalau bohong itu kita diagnosa dulu bohongnya apa nih gitu. Atau apa, mungkin ada alasan-alasan tertentu yang dia mau bohong, ya ajak dia ngobrol, tapi jangan di hadapan orang banyak. Kenapa kamu bohong gitu? Mungkin ada orang tuanya juga tanpa sadar bohong juga gitu. Gitu. Anak itu mencontoh balik lagi. Anaknya mencontoh gitu. Melarang anak untuk jangan makan permen ya kamu, tapi begitu melihat bapaknya makan permen, ya nggak bisa. Anak dia protes. Ini kok ada yang salah dalam hidup gitu. Jangan makan kerupuk nanti batuk gitu. Bapaknya makan nasi telur pakai kerupuk, ya nggak bisa gitu. Jadi lagi-lagi mencontoh. Jadi benar-benar harus melihat melihat ke diri dulu. Jadi lagi-lagi orang tuanya belajar, anaknya pun belajar. Nah tuh ya, mantap. Di pertanyaan ketiga ini semakin mantap saja. Langsung kita menuju ke pertanyaan keempat dari Ayu Afriliani. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ayu dari Malang. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menumbuhkan minat dan bakat anak-anak jika belum diketahui nih
passionnya tuh di bidang apa, dan tips juga tolong ya bagaimana untuk bisa mendorong dan menumbuhkan minat anak-anak agar mau berpikir kreatif. Terima kasih banyak. Nah silahkan. Ayu dari Malang, keju mozzarella nggak itu? Ya silahkan. Oke. Cara menumbuhkan minat dan bakat jika anak masih belum diketahui passionnya di bidang apa ya. Ya jangan dipaksa dulu juga sih. Terlalu dini itu juga hati-hati dulu. Maksudnya seperti anak kita, Kara, kita ngelihatnya dari anak kita dulu. Kalau dia masih belum seneng apa, kan dia senengnya main kan. Nggak bisa anakku langsung dibentuk, ini kamu umur 2 tahun, kamu harus les piano gitu. Ya terbebani anak. Dia fun nggak gitu. Terus piano dia nangis dia gitu. Jadi ngelihat dulu passionnya di mana itu. Indikasinya adalah dia happy atau enggak. Dia senang gambar, ya pasti senang gambar, mungkin karena kenal warna. Kalau masih usia dini ya, jadi ya dituntun aja kemana arahnya nanti gitu. Kenalin bola, biar dia main bola. Dia akan, kalau dia cerita tentang banyak happy-nya, sampai lupa waktu, mungkin bisa jadi atlet gitu. Di musik mungkin bisa juga kalau dia memang ngerasa kreatif untuk bikin lagu, kok anak saya kreatif ya bikin lagu, bikin musik segala macam, mungkin arahnya ke sana gitu. Mungkin senang bikin bangunan segala macam, mungkin arsitek, mungkin jadi sekarang kan macam-macam. Kok anakku ini senengannya ini ya di rumah terus nggak mau ini, tapi begitu di komputer dia rajin gitu. Mungkin dia bisa jadi programmer gitu. Jadi ada sendiri-sendiri. Jangan menilai anak jangan membandingkan anak kita dengan anak orang lain. Pasti anak kita akan ngerasa bahwa anak kita akan selalu punya kekurangan. Gitu. Jadi anak kita tuh pasti punya banyak kelebihan. Gitu. Jadi indikasinya kalau menumbuhkan minat ya pasti lihat apa yang dia lakukan yang bikin dia happy itu apa gitu. Orang tuanya harusnya lebih paham dan lebih peka gitu, lebih peka. Nah itu mungkin berkaitan dengan ini nih, mungkin ya orang tua tuh harus lebih peka dan cuma tinggal tugasnya mengarahkan aja gitu, memperkenalkan ya dengan apapun yang ada gitu. Jadi jangan cuman orang tuanya senang bola, cuman ngenalinnya bola doang gitu ya. Itu kan yang orang tuanya suka ya. Ada banyak loh orang tua yang misalnya gitu ya, orang tuanya sama-sama main sinetron gitu, tapi anaknya nggak main sinetron gitu kan gitu. Maksudnya ternyata bukan itu gitu. Jadi kan sebenarnya harus lebih banyak aja memperkenalkannya gitu. Itu pentingnya bondingnya orang tua dengan anak. Jadi nalar sebagai orang tua tuh tahu gitu. Oh ternyata anak gue ini tertarik di bidang ini nih. Itu pasti tahu kok. Kalau misalkan memang ya tadi saya setuju, maksudnya kita memang harus, tugas orang tua tuh cuma kayak support aja sih. Yang penting anaknya happy. Dan bagaimana menumbuhkan minat anak-anak agar kreatif, tadi sebenarnya pertanyaannya tuh kurang lebihnya sama ya. Beri pilihan-pilihan tadi itu ya Tantri ya gitu. Nah itu teh orang tua tadi memberikan pilihan, jadi jangan cuma jangan. Kayaknya itu yang dari tadi tuh diingatkan oleh Tantri dan Arda, dan menurut aku tuh itu yang paling penting sih. Itu jangan cuma ngomong jangan, tapi beri pilihan-pilihan. Ya kan dengan dia memberikan pilihan dia jadi mikir, dia jadi kreatif, dia jadi bernalar kritis gitu, dan bahkan bisa jadi sampai kepada hal yang kita inginkan, yaitu mandiri ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, sekarang kita ke pertanyaan terakhir dari Jogja, dari Septina Dewi. Gimana ya caranya untuk bisa menjaga kita tuh konsisten mengajarkan kemandirian ke anak? Apalagi kalau ada kakek atau nenek yang suka ngomong jangan begini, jangan begitu. Padahal perlu salah satunya tegas untuk membuat anak mandiri. Terus gimana menjelaskan ke orang sekitar tentang cara mengajar mandiri kalian ke anak supaya lingkungan mendukung cara itu. Kakek nenek, nah ini nih, parenting di Indonesia itu memang menarik karena beda semua generasi, terlibat. Mungkin tetangga juga terlibat kadang-kadang ya enggak sih? Ya, jadi kadang-kadang ada pola yang udah kita terapkan tapi tiba-tiba dirusak dengan hari Minggu misalnya. Karena kan bayangin aja ya, wah kakek nenek usia udah berapa, bisa beda generasi. Beda. Ya. Begitu itu juga nggak pernah dialamin nggak? Betul, pasti. Itu konflik ya, biasanya konflik di rumah tangga tuh. Awalnya kita bingung seperti apa. Cuman kan mungkin ini beda kasus ketika mereka tinggal satu rumah ya, misalnya kayak kakek nenek terus ibu bapak dan juga anaknya tinggal satu rumah, itu kasusnya mungkin lebih ke
lebih sulit Ya. gitu. Nah, tapi kalau misalkan orang yang sudah pisah rumah nih, misalnya kalau ke rumah kakek nenek hanya sekitar ya weekend Sabtu atau Minggu, menurutku sih kalau mereka anak kita sedang berada di rumah nenek kakeknya, itu kuasa nenek kakeknya yang punya peraturan. Jadi istilahnya kalau di rumah sendiri ikuti peraturan yang ada di rumah. Tapi kan gini, dari seminggu itu kan 7 hari, which is 2 hari doang nih dia ngerasa bebas dengan aturan nenek kakeknya. Ya nggak apa-apa gitu. Toh nanti dia akan selama 5 hari itu dia akan tetap belajar mandiri kan. Ya kebebasan untuk anak juga nggak masalah juga kok, buat kayak biasa di rumah nggak boleh makan permen misalnya, tuh sampai di rumah nenek kakek mau makan permen silahkan. Tapi kalau ada juga kok beberapa tipe-tipe anak yang aku tuh nggak boleh makan permen. Mungkin ada kakek neneknya oh gitu, tapi ada juga nggak apa-apa kok, kasih aja permen cuman hari Sabtu Minggu. Ya itu nggak masalah juga, itu kan pilihan, kembali lagi pilihan ke anaknya gitu. Anaknya mau nggak ya, dan kita hargai. Dan menurutku ya masih wajar, nggak akan mungkin orang tua misalnya kakek nenek menjerumuskan cucunya untuk hal-hal yang tidak baik gitu. Tapi ya untuk sebatas seperti itu ya nggak masalah juga. Cuman kembali lagi kalau kita sudah menekankan kemandirian dari rumah, insya Allah sih anak itu nanti yang dihadapi dengan pilihan itu dia akan memutuskan seperti apa. Soalnya gitu. kan kadang-kadang tuh ya, kayak sultan loh anak-anak kita kalau di bukan rumah lagi, nenek, pokoknya ya kan? pulang-pulang tuh kenapa? Makan permen bunda, oke baik. Ya kan? Udah gitu juga apa semua kan biasanya mungkin dia bisa naruh makanan sendiri langsung pergi ke tempat tempat cuci piringnya gitu. Ini gak apa-apa nak gitu, biar nenek yang taruh kan. Langsung deh ya, nggak mandiri, anak merasa aku udah sultan. Tapi kan itu tadi penting akhirnya diterapkan dalam kehidupan bahwa di mana kita berada di situ peraturan yang kita junjung gitu ya sih. Kan. Itu juga Akhirnya penting kan juga situ, ya. kan. Nggak penting juga untuk memperkenalkan itu kan sebenarnya. Betul. Maksudnya di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Jadi ya yang penting adalah komunikasi antara orang tua dan anak, inilah yang sebetulnya harus terus berjalan supaya dia tuh nggak bohong apa yang terjadi di rumah kakek neneknya bisa dia ceritakan kembali. Nah itu pentingnya jadikan anak sebagai sahabat. Jadi kalau misalkan jadi sahabat dia akan cerita apapun, mau kakek neneknya ngasih apa, nyuruh apa, dia akan cerita. Tapi kalau misalkan kita udah ngelarang tanpa pelukan, dia akan udah self defense sendiri tuh. Enggak kok, aku nggak ngapa-ngapain tadi di sana gini ya, karena dia ngerasa happy di luar, dia nggak ngerasa happy di rumah gitu. Iya, tapi kan di woro-woro nggak tuh, misalnya kayak kakek neneknya gitu di woro-woro nggak, di rumah nih aturannya begini ya, kalau bisa tolong seperti ini. Kira-kira di woro-woro awal-awal pasti ya lah. Anak pertama awal-awal pasti kita benar-benar ngejagain, tapi kita pun akhirnya belajar kan, yang tadi bilang bahwa tidak ada batasan, bahwa kita itu terus belajar. Akhirnya kita juga paham keadaan bahwa ini tuh nggak bisa dipaksain, gitu. Nggak apa-apa, ya sudah gitu. Tidak harus semuanya itu dipaksain, didebatkan, dianalog ya pusing jadinya. Tidak bikin anak berkembang juga gitu. Ya itu kadang-kadang ya itu. Jadi menghormati dan toleransi itu pun di tempat yang bukan peraturan dari kita itu juga bentuk menghargai sebetulnya. Oh gitu ya. Jadi walaupun sudah ada diskusi sebelumnya antara orang tua dan kakek nenek, tapi kalau misalnya memang bisa dilihat bahwa kakek nenek punya aturan sendiri, kalian respect itu. Ya sudah, gitu ya? harus peraturan ya. Peraturan tapi memang yang cukup menarik sih Kara juga gitu sih. Misalnya ya kayak tadi dia kalau misalnya habis makan dia suka taruh di ini kan. Itu hal sepele juga tuh. Biasanya sama neneknya tuh misalnya, atau nggak gini, makan deh. Makan kan harus duduk. Harus duduk. Ini nggak, pas lagi di rumah neneknya, dia lari-lari segala macem kan. Terus nama sama neneknya masih aja ayo diikutin gitu kan. Ayo makannya. Nah, tapi dia pas kesini-sini langsung gini, Titi, aku tuh nggak boleh lari-lari sambil ditemen gitu. Aku cuma pengen ngambil minum. Aku duduk lagi. Titi duduk aja di sini. Jadi dia punya sikap gitu. Jadi dia malah yang ngasih tahu neneknya gitu. Karena memang dia punya peraturan. Akhirnya dia tahu peraturan yang ada di rumah. Kalau misalnya pas lagi di rumah neneknya ada beberapa yang masih bisa ditoleransi ya iniin. Ya. Kalau misalnya toleransi ya diikuti gitu. Betul. Ya. Oke. Artinya ini memang sangat luar biasa sekali bagaimana keluarga Tantri dan Arda di sini ya tidak hanya menjunjung supaya anak-anak itu bisa berpikir kritis, kemudian bisa menjadi anak-anak yang kreatif dan juga mandiri, tetapi juga itu tuh ada tetap juga bagaimana unsur-unsur toleransi gitu kan, menghargai orang lain, menghargai itu kan masalah kebinekaan juga bahwa setiap orang berbeda. Kalau toleransi nggak bisa. Iya.
Itu ya teman-teman, jadi itu juga rupanya yang dipegang juga oleh keluarga ini, dan itu kembali lagi merupakan cerminan generasi muda teman-teman yang kembali tuh memiliki dimensi tadi, dimensi Pancasila ya, antara lain tuh banyak sekali tuh tadi tuh saya sudah sebutkan, beriman takwa kepada Tuhan, berakhlak mulia, berbinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri ya. Oke, terima kasih banyak untuk ngobrol-ngobrol kita. Dengan senang senang banget, hati. Dengan senang hati. Benar-benar Happy juga senang, benar-benar kita senang. bisa ngobrol, Bisa berbagi. bermanfaat Iya. juga. Yes, amin ya. Dan ini manfaat sekali tentunya buat kita semua, dan selamat untuk Umi Kamidah Jakarta Selatan, Yuni Suryani di Bogor, Jenny Paramita Jogja, dan Ayu Afrilia di Malang, juga Septina Dewi di Jogja yang berhasil mendapatkan voucher belanja masing-masingnya Rp250.000. Yeay, congratulations. Akhirnya tentunya berakhir juga webinar kita dengan tema Ciptakan Generasi Muda yang Kreatif, Bernalar Kritis, dan juga Mandiri, persembahan Pusat Pengembangan Karakter Kemendikbud. Saya Ivi Batuta. Kantri Shalindri. Saya Arda. Terima kasih teman-teman, sehat semuanya ya, semangat, dan kita berjumpa lagi semoga di lain kesempatan. Oke, dah. Thank Selamat you. berkarya. Tetap produktif.